Selamat datang di kelas pengantar manajemen project. Perkenalkan saya Supardianto yang akan mengisi kelasnya eh, untuk kali ini. Kali ini kita masuk ke materi kita mengenai berkomunikasi dengan tim dan juga stakeholders. Oke, sama seperti pertemuan sebelumnya, di mana di pertemuan kali ini capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah diharapkan teman-teman mampu memahami cara berkomunikasi secara efektif dengan tim dan juga stakeholders. Ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan komunikasi di dalam proyek. Teman-teman bisa lihat dulu dari gambar dari slide di depan, ya. Teman-teman bisa lihat bahwa tujuan dari komunikasi proyek itu adalah untuk memastikan bahwa hal yang terkait dengan waktu, pengumpulan, penyebaran, serta penyimpanan dan disposisi informasi itu dapat benar-benar dilakukan sesuai dan juga tepat waktu, ya. Karena penting untuk menjaga komunikasi dalam kelancaran suatu proyek. Bahkan kita tahu bahwa komunikasi yang baik itu bisa menentukan hasil dari proyek tersebut ke depannya. Nah, lalu bagaimana dengan cara kita untuk mendistribusikan informasi? Untuk mendistribusikan informasi, ya, setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan email, SMS, WhatsApp sekarang gitu ya. Bahkan untuk situs web, telepon ya, dan seterusnya. Dan kita juga bisa menggunakan metode formal dan juga informal. Ya, kalau formal, informal. Kalau informalnya teman-teman bisa memanfaatkan WhatsApp gitu ya. Kalau formal teman-teman manfaatkan SMS, email ya, dan seterusnya. Dan pastikan supaya setiap penanganan informasi itu dapat didistribusikan dengan efektif dan juga tepat waktu. Oke, berikutnya. Eh, dalam distribusi informasi bertujuan untuk memberikan informasi proyek ke orang yang tepat pada waktu yang tepat, ya. Nah, kita perlu pastikan bahwa kita bisa memilih media yang cocok untuk berkomunikasi. Pastikan kalau misalnya stakeholders kita terbiasa menggunakan email, maka kita wajib atau menggunakan email juga. Seperti itu, ya. Karena kalau kita paksakan mereka menggunakan yang sesuai dengan kita, mungkin akan susah komunikasinya. Pastikan juga teknik komunikasi antara setiap individu dan kelompok. Mungkin ada orang yang cenderung lebih suka ketika komunikasi dilakukan dengan tatap muka, atau ada juga yang sisi individunya lebih suka berinteraksi, berkomunikasi secara daring, online. Nah, itu tolong teman-teman bisa sepakati dari awal, ya. Lalu bagaimana teknik untuk menyampaikan jika memang ada permasalahan yang terjadi? Tolong perhatikan bagaimana memilih waktu yang tepat, ya. Serta atur jumlah jalur komunikasi. Jangan banyak-banyak. Pastikan mau pakai apa, email atau WhatsApp atau mungkin via Zoom, daring dan seterusnya. Dan jangan semuanya harus digunakan, ya. Tolong perhatikan jumlah juga yang harus kita sepakati. Lalu peran dari manajer proyek berpenting untuk dalam melakukan pengelolaan stakeholders, ya. Di sini kalau poin yang pertama, manajer proyek harus bisa memahami dan bekerja dengan berbagai pihak kepentingan, ya. Lalu diperlukan metode komunikasi dan kemampuan interpersonal yang baik, dan pastikan teman-teman juga menggunakan apa yang disebut sebagai matriks manajemen harapan, ya. Nah, contoh dari matriks manajemen harapan itu seperti ini. Kita bisa menentukan parameter apa yang mau kita komunikasikan bersama stakeholders, lalu kita tentukan parameter itu prioritasnya apa. Lalu kita buat ekspektasi untuk setiap parameter itu apa, dan bagaimana guideline supaya nanti bisa tercapai atau enggak ekspektasinya. Contoh, scope, nah prioritinya 2, waktu prioritinya 1, ya, di mana ekspektasinya tolong sesuai dengan deadline dan project plan dan sesuai dengan timeline-nya, ya. Lalu ada segi cost, biaya, lalu juga ada kita perhatikan quality-nya juga, ya. Dan ini semua kita buat alurnya. Oke, ada customer satisfaction kita masukkan juga bisa sebagai parameternya, dan sebagai lain yang tentu kita juga bisa memikirkan beberapa hal, ya.
Nah, selain itu kita harus melakukan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini penting supaya nanti para stakeholders terkait bisa mengetahui bagaimana kelancaran di dalam proyek yang kita sedang tangani, ya. Maka itu teman-teman perlu untuk melakukan pelaporan kinerja. Nah, bentuknya ada 2, ada laporan status dan ada laporan kemajuan. Laporan status fungsinya jelas untuk menjelaskan di mana saat ini proyek sedang, berada di fase apa, ya, berapa banyak biaya yang telah dia keluarkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai, milestone setiap activity, dan apa saja pekerjaan yang sedang dilakukan. Dan penting juga untuk melaporkan kemajuan, di mana setiap aktivitas yang sudah kita susun pada project plan, itu kita laporkan bagaimana kemajuannya. Apakah aktivitas A sudah selesai, apakah sekarang sedang melaksanakan aktivitas B, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita harus melihat, beberapa teknik dalam penyampaian pelaporan. Kita harus menggunakan forecasting dan juga tinjauan. Kalau forecasting, kita harus menampilkan kira-kira, kemajuan untuk aktivitas yang sedang dilaksanakan di depan, itu apakah sudah selesai atau belum. Nah, kita harus bisa memprediksi bahwa dia bisa harus sesuai dengan timeline atau tidak. Nah, sehingga dengan harapan ini, materi ini bisa memberikan pemahaman pada teman-teman bahwa komunikasi itu penting di dalam menjalankan suatu project, dan itu juga terkait beberapa aktor yang terlibat, ya, terutama dengan para stakeholders. Karena para stakeholders ini kan adalah pengambil keputusan. Tentu mereka juga, harus dilibatkan dan mengetahui saat ini prosesnya project sedang sampai di mana. Oke, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi.